يا حبيبنا علي. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa karim wa azim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimatin. Al hadis. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kembali di malam hari ini kita semua ditakdirkan oleh Allah untuk bertolabul ilmi, kembali melanjutkan kajian kitab Nasaihul Ibad, maqalah ke-15 karangan Al-Imam Nawawi Al-Bantani. Dikatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, alamatu syaqawati arba'atun. Ciri-ciri orang celaka ada 4. Yang pertama kemarin sudah kita bahas, manusia yang melupakan dosa-dosa yang telah lalu. Yang kedua, kata Imam Nawawi di dalam kitab Nasaihul Ibad, wa zikrul hasanat, mengingat kebaikan al-madiyah yang telah berlalu. Wala yadri aqbilat amruddat, padahal belum tahu apakah kebaikannya itu diterima atau tidak oleh Allah. Nah, ini hadis kedua di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, alamatus syaqawah, tanda-tanda orang celaka, mengingat-ingat kebaikan yang telah berlalu. Manusia itu terkadang hanya ingat dengan kebaikan, tapi lupa akan keburukannya, sehingga selalu diingat-ingat kebaikannya. Ingat terus sama kebaikan yang 5 tahun lalu telah dilakukan. Misalnya ada orang 5 tahun yang lalu sedekah ke anak yatim 1 juta, diingat-ingat sampai nggak pernah sedekah, mengira 1 juta itu cukup untuk dalam waktu 5 tahun. Itu celaka tuh, nginget-ingetin amal aja. Boy, sedekah ke yatim dong. Udah gua tahun kemarin. Apakah tahun ini nggak boleh lagi sedekah ke anak yatim? Pasti boleh. Jadi orang celaka itu orang yang mengingat kebaikannya, padahal kebaikannya itu belum tentu diterima oleh Allah. Kalau suami ke istri ngasih uang untuk sebulan 300.000, giliran pertengahan bulan istri minta, Bang Niki, pasti kita sebagai suami jawabnya kan udah mah tanggal 1 kemarin ngasih 300.000, ngasih makan anak, ngasih makan istri, jajan sekolah, beli bensin, cak-cakan, pasti nggak cukup Pak Usman. Ngasih tanggal 1 100.000, istrinya minta buat hal yang lain, ngomongnya kan kemarin udah dikasih lah. 100.000 cukup apa? Ada seorang istri minta beliin baju sama suami, Pak beliin baju dong, kan udah lebaran kemarin, setahun sekali. Ya Allah, kelewatan banget itu ya Allah. Coba kalau dia lupa, kalau tahun kemarin dia ngebeliin baju 5 setel misalnya, pasti ketika istri minta, Pak beliin baju sih, pilihlah jangan yang mahal-mahal, dengan senang hati, karena meyakini 5 setahun yang lalu kita beli uang
kita beli baju 5 setel untuk istri kita, meyakini belum tentu diterima oleh Allah itu pahala. Itu penyakit orang-orang sekarang nih, nginget kebaikan aja. Wih, sumbangan ge di Rodotul Mustafa mau ada pembangunan, udah gua nyumbang bulan kemarin. Ingat dengan kebaikan di bulan kemarin, sehingga bulan yang akan datang dia tidak akan pernah mau berbuat baik, mengira kebaikan di bulan yang lalu bisa menutupi kebaikan di bulan sekarang. Yuk kita patungan yuk, ada teman kita yang sakit, kayaknya kemarin habis patungan teman yang sakit, kan beda yang sakitnya, kan beda yang kena musibahnya. Jangan bilang sumbangan terus. Kegiatan itu mengajak kalian untuk lupa pada kebaikan yang telah kalian keluarkan, sehingga kalian terlatih, termotivasi untuk terus berbuat baik. Celaka, kata Rasulullah, orang yang suka ingat-ingat kebaikan padahal belum tentu kebaikannya itu diterima oleh Allah, dibalas oleh Allah, belum tentu. Terus aja berbuat baik, karena sebuah kebaikan itu jangan dikira manfaatnya untuk orang yang kita baiki. Agar kalian bisa terus berbuat baik setiap saat, kapanpun, dimanapun, dan kepada siapapun, kasih tahu sama kalian, sebuah kebaikan itu jangan kalian kira bermanfaat untuk orang lain, menguntungkan orang lain. Contoh, ada orang kaya ngasih, membagi-bagi hartanya lah, dikira apa yang dia kasih bermanfaat untuk orang lain, padahal pemberiannya itulah bermanfaat bagi yang memberi. Paham nggak? Kalian berbuat baik kepada orang lain itu kebaikannya kembali kepada kalian yang berbuat baik. Karena dikatakan man amala sholiha falinafsih. Siapa orang yang berbuat baik kembali kepada orang yang berbuat baik itu. Man amila sholihan falinafsih. Siapa orang yang berbuat baik itu untuk dirinya sendiri. Pahalanya kembali ke kita yang berbuat baik. Jangan misalnya udah ngasih Kak Mus 5.000, besok kasih 5.000, besoknya lagi kasih 5.000. Kak Mus bilang, kok ngasih Mus terus? Dengan cara ngasih Kak Mus setiap hari 5.000, kebaikan manfaatnya kembali ke AA untuk bekal akhirat. Mungkin yang kemarin itu nggak diterima sama Allah karena ada riya, ada ujub, ada takabur. Mungkin kemarin ngasihnya di depan orang rame, besok ngasihnya cuma orang 3, kelihatan orang 3. Mungkin besoknya ketika ngasih Kak Mus nggak ada orang yang lain kecuali sama Kak Mus. Mungkin yang diterima yang pemberian yang ketiga. Jadi kalau kita melakukan kebaikan itu sebenarnya untuk kita sendiri, bukan untuk orang lain. Memang secara kenyataan orang yang kita beri ya terbantu dengan pemberian kita, itu pasti. Tapi yang lebih harus kita pahami lagi adalah setiap yang kita beri kepada orang lain bermanfaat untuk kita yang memberi. Contoh, kalian mau sodako ke masjid, tiba-tiba pengurus masjid tidak menerima sodakoh dalam bentuk apapun. Mau kemana kamu orang sedekah? Kan dengan adanya masjid, musola, majelis membuka pintu sodakoh untuk kita ada lubang untuk beramal baik. Jadi jangan pernah, ingat-ingatlah kebaikan yang telah berlalu agar kalian selalu terus menerus untuk berbuat baik. Gua ngisi kotak amal masjid Jumat kemarin udah gua 20.000 dirapel. Jadi ngasih gua kotak amal di masjid Jumat itu 20.000 untuk 2 hari, untuk 5 Jumat ke depan. Ya Allah, bakhilnya orang itu. Dia ingat dengan udah ngasih kotak amal 20.000, jadi Jumat depan udah gak ngasih lagi, karena ngasihnya 20.000, gede lumayan. Karena gue biasanya ngisi 2.000, jadi untuk 10 kali Jumat tuh yang 20.000 kemarin. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya Allah, dikiranya amal yang udah kita lakukan bakal diterima sama Allah, belum tentu. Makanya teruslah beramal dimanapun, kapanpun. Terus berbuat baik sama siapapun. Kalau berbuat baik sama orang yang baik sama kita mah gampang. Coba berbuat baik sama orang yang jahat sama kita. Kalau bisa hebat kamu orang. Berbuat baik sama Kak Mus, wajar Kak Mus baik sama AA. Jadi kebaikan AA sama kebaikan Kak Mus itu bukan kebaikan karena Allah, tapi karena makhluk. Karena Kak Mus baik sama AA sehingga AA baik sama Kak Mus. Gak ada nilai itu di mata Allah tuh. Sama kayak tadi.
Ngasih baju istri itu bukan karena biar istri senang, tapi memang kewajiban kita sebagai suami memberikan baju yang baik untuk suami, untuk para istri. Kita ngasih uang banyak itu bukan untuk nyenengin hati istri, ya enggak juga, tapi emang kewajiban kita ngasih uang ke istri untuk masak, bukan biar istri nurut sama kita, enggak, emang kewajiban kita kok. Karena hubungan itu hubungannya sama Allah tuh, perintah Allah kita memberikan pakaian kepada istri yang bagus, makanan yang enak sama istri, itu bukan kemauan istri tapi perintah Allah. Kan kadang kita sebagai suami ini beli baju yang mahal, tapi istri karena memang punya perhitungan yang luar biasa sehingga dibeliin baju yang murah, yang penting layak pakai dan si istri suka. Berarti kan gak semua hal yang kita berikan kepada istri itu kemauan istri, tidak, hanya saja itu memang perintah dari Allah. Udah sebaik apa sih kita ngasih kebaikan di rumah tangga? Jauh. Jangan ingat-ingat, terus aja berbuat baik dengan kebaikan yang sama ataupun dengan kebaikan yang berbeda. Yang penting kebaikan. Jadi kembali sabda Rasulullah SAW, ciri-ciri orang yang celaka yang nomor 2 adalah selalu mengingat kebaikan-kebaikan yang telah lalu, padahal belum tentu kebaikannya itu diterima atau tidak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus aja beramal baik ya, terus bertakwa kepada Allah. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Terus bertakwa sama Allah, tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Tingkatin ketakwaan, kuatin pondasi, wa saddaqa bil husna, dan bersedekahlah dengan hal-hal yang baik. Berbagilah, membantulah kepada sesama manusia, kata Allah. Baru nanti hasilnya fasanuyassiruhu lil yusra, maka akan ada kemudahan dari apa yang telah kalian berbuat. Dikasih Allah mudah, bertakwa, beriman kepada Allah, bersedekah, membantu orang lain, nanti juga akan Allah jadikan urusan kita jadi gampang, jadi mudah. Lo nggak percaya main sama firman Allah. Sholat udah, ngaji udah, rizki masih seret, mungkin kurang sedekah, fasanuyassiruhu lil yusra, maka akan Allah berikan masalahnya menjadi gampang, menjadi mudah segala urusannya. Janji Allah. Ngerasa kita yang punya dunia, ngerasa kita yang nyari, capek gue nyari duit, lu enak bener minta sumbangan. Capek gue nyari duit, enak bener lu tinggal minta. Padahal mah aturan berterima kasih, ya Allah makasih masih ada orang yang mau minta sama saya. Ini cuman bekal nih, bekal saya nih ngasih orang ini. Karena dengan pemberian kita manfaatnya kembali kepada kita sendiri. Jadi kembali kepada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus aja, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Terus beriman kepada Allah, tingkatkan keimanan, tingkatkan ketakwaan, bersedekah dengan yang baik, maka segala urusan kita akan dijadikan mudah oleh Allah. Wa nazarahu ila man fawqahu fid dunya. Selanjutnya kata Rasulullah, tanda orang-orang yang akan mendapat kecelakaan adalah memandang orang yang lebih tinggi dalam urusan dunia. Bi anna tamaha an-nazara liha wa lam yarda bil qismati. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tanda-tanda orang celaka yang selanjutnya adalah orang yang selalu memandang orang lain yang lebih tinggi dalam urusan dunia. Kenapa sih padahal kalau kita melihat orang kaya itu kan termotivasi untuk kita menjadi kaya. Kita terdidik, termotivasi lah untuk hidup enak ketika kita memandang orang lain lebih tinggi pangkat keduniawiannya. Kenapa dilarang oleh Rasulullah? Kenapa akan mendapat kecelakaan? Karena khawatir walam yarda bil qismati, dia tidak ridho dengan bagian yang telah Allah bagi untuk dirinya. Makanya celaka orang yang selalu melihat dunia orang lain mah. Karena beda bagian, porsinya beda. Setiap hamba yang Allah cipta memiliki bagiannya masing-masing yang sudah Allah atur. Gak mungkin sama, karena sudah ada bagiannya masing-masing.
Samalah kayak orang tua kita, kakak kita dikasih 20.000, kita dikasih 10.000. Jangan iri, karena itu sudah takdir bagian dari orang tua yang wajib orang tua kasih kepada kalian. Nggak mungkin disamain, sama Allah juga gitu Bang Niki. Bagian untuk hambanya nggak mungkin disamaratakan, tuh tidak. Tergantung kelas-kelasnya. Walam yaradha bil qismati, tidak meridhoi, tidak rela dengan kismah, bagian yang Allah kasih. Hari ini dagang dapat 100.000, besok dagang cuma dapat 75.000, besoknya lagi cuma dapat 50.000. Ya udah, mungkin itu bagian hari itu, Kak Agus. Nggak bisa kita memaksakan untuk sama dengan hari kemarin, nggak bisa kita memaksakan untuk lebih dari hari kemarin, itu nggak bisa. Sudah ada dum-duman, kalau bahasa kitabnya itu kismatun ay dum-duman, bagian-bagian. Wa nazarahu ila min dunahu fid din. Tanda orang celaka kata Rasulullah yang keempat adalah memandang orang yang lebih rendah dalam urusan agama. Ya, ini banyak contohnya kalau ini mah ya. Yang ketiga, keempat, memandang orang yang lebih tinggi dalam urusan dunia. Nggak boleh, karena takut nggak ridho dengan bagian yang Allah berikan, nanti nggak bisa syukur dengan keadaan. Memandang orang yang lebih rendah dalam urusan agama nggak boleh juga kata Rasulullah, karena bagaimanapun orang yang sedang berjalan menuju kepada agama Islam, terutama orang yang belajar ilmu Allah, adalah orang-orang yang hakikatnya kaya di hadapan Allah. Jadi jangan malu kalian santriwan santriwati pakai sarung, pakai jilbab, habis maghrib yasinan, habis sisa ngaji Quran. Jangan malu, jangan malu. Teman-temannya biarin aja nongkrong, teman-temannya mau ke mall, kita mengaji. Untuk urusan agama dilarang keras untuk memandang rendah dalam urusan perkara agama, karena seharusnya kalian bisa termotivasi. Teman kita ada yang hafal 1 juz, kita harusnya lebih baik tuh, berusaha termotivasi untuk bisa menghafalkan Quran 1 juz. Namanya fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam berbuat baik, bukan memperdebatkan kebaikan. Kalau orang-orang sekarang kan banyak orang memperdebatkan kebaikan. Sholat malam itu kan bagus ayah, oh jelas. Saya pernah dengar Allah berfirman dalam Al-Quran, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Di sepertiga malam itu di dalam Quran tuh sholat malam bagus. Nanya dia, bagusnya jam berapa? Ya jam 2:30 lah, jam 2:30, jam 3. Afdol lah ya, afdol. Itu sholat namanya qiyamul lail. Tanya balik, emang sholat tahajud? Enggak. Yang diperintahkan oleh Allah itu fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, menjadi orang yang baik, baik dalam perkara dunia maupun dalam perkara akhirat. Bukan memperdebatkan kebaikan. Sholat malam jam berapa aja bagus, mau habis isya kita qiyamul lail juga boleh. Daripada kamu orang ngebahas bagusnya 2:30 subuh, bagusnya jam 12 malam kamu orang yang gak sholat, ya kan? Yang dituntut oleh Allah bagi kita hambanya adalah berbuat baik, bukan memperdebatkan kebaikan. Jadi kamu orang santri ngobrolin sama perkara yang baik, kasih tahu, tapi kamu orang nggak merubah diri kalian untuk menjadi baik dengan perbuatan baik itu. Jadilah itu sebuah perdebatan kebaikan, nggak sesuai dengan perintah Allahnya. Perintah Allah itu jadilah orang yang baik. Fastabiqul khairat, karena man amala sholihan falinafsih. Siapa orang yang berbuat baik, maka kebaikannya itu untuk dirinya sendiri, bukan memperdebatkan yang baik. Sholat duha itu bagus ya ya bagus, anjuran Rasul. Jam berapa bagusnya? Iya, yang jelas mah udah keluar matahari sebelum zuhur. Apa doanya? Doanya panjang, baca aja di Majmu' Syarif. Ketemu besok, kamu sholat duha tadi? Enggak. Jadi ngapain lu ngobrolin kebaikan itu semalam? Kita kadang tertipu dengan yang begituan tuh. Dari lu nanya masalah kebaikan sholat duha, dikasih tahu dengan jelas detail, mau udah sampai berbusa ngomong, enggak dilakuin.
berarti hanya sekedar obrolan-obrolan kosong, obrolan-obrolan gak manfaat, meskipun isinya tentang akhirat. Tapi kalau obrolan itu diamalkan sama kalian gak manfaat. Ya, jadi 4 tanda dalam kitab Nasrul Ibad makalah ke-15. Alhamdulillah telah kita selesaikan malam hari ini. Sekali lagi, semoga dengan kajian ini kita semua dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala hamba-hamba yang beruntung di dunia dan di akhirat. Semoga apa yang kita pelajari di malam ini ataupun kajian-kajian yang sudah kita kaji dalam kitab Nasrul Ibad bisa kita amalkan semampu kita, dibimbing oleh Allah untuk terus istiqomah dalam beribadah, dan semoga kita yang hadir pada malam hari ini diberikan kekuatan oleh Allah untuk meridhoi segala takdir yang Allah berikan kepada kita ila yaumil qiyamah, sampai bertemu dengan Sayyidina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa 'alamatu sa'adati arba'atun wallahu a'lam. Bisawab. Ya hayya qayyum ya dzal jalali wal ikram. Allahumma shalli wa sallim wa karim azim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu tabarak wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad. Allahumma farjan li ummati sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana hab lana min azwajina وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا تقبل منا هذا دعانا إنك أنت السميع العليم. وتب علينا يا تواب وتب علينا يا تواب وتب علينا يا تواب إنك أنت التواب الرحيم. ربنا يا الله آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين بفضلك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله الكريم المنان محمد رسول الله نبي آخر الزمان صلاة فعوا بها طاعنا وطاعونا والوجود والوباء والموت والفجار. لا إله إلا الله الكريم المنان محمد رسول الله نبي آخر الزمان.
صلاة تدفع بها طاعنا وطاعنا والوجود والوباء والموت ربي فانفعنا ببركاتهم ودين الحسنى بحرمتهم دوم فيها سبحانك اللهم وتحية فيها سلام واخر دعوانا الحمد لله رب